Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini ya, waktu kamu itu berharga. Berharga banget. Jadi jangan sampai ada pria yang datang, deketin kamu, terus ujung-ujungnya cuma buang-buang waktu kamu. Nah, makanya kamu perlu tahu kapan seorang pria itu sebenarnya nggak serius sama kamu. Karena realitanya, bakal ada aja pria yang deket, ngobrol sama kamu, mungkin sampai minta nomor kamu, ngajak jalan beberapa kali, kelihatannya kayak, oh, ini kayaknya dia tertarik nih. Padahal, belum tentu. Bisa aja dia cuma pengen tidur sama kamu, pengen punya akses ke kamu, pengen ngerasain kedekatan sama kamu, tapi soal hubungan serius, nggak ada niat ke sana. Nah, ini yang bahaya. Karena kamu bisa aja ngerasa, oh, dia kan sering ngajak ketemu, berarti dia serius dong. Eits, belum tentu, cantik, belum tentu. Tapi sebelum lanjut, gue mau kasih satu catatan dulu. Pembahasan ini berlaku kalau memang kamu lagi nyari hubungan yang serius. Kalau kamu memang nggak pengen relationship, nggak pengen sesuatu yang serius, ya berarti beberapa hal di video ini mungkin nggak terlalu relate buat kamu. Dan itu nggak masalah. Tapi kalau kamu sekarang ada di fase, gue pengen sesuatu yang real. Gue pengen pria yang emang niat, bukan cuma datang pas butuh. Nah, kamu wajib banget tahu tanda-tandanya. Jadi, daripada kamu keburu invest waktu, perasaan bahkan energi ke pria yang dari awal sebenarnya nggak punya niat yang sama, mending kita bahas sekarang. Kita lihat satu-satu tanda yang nunjukin, nah, pria ini bukan orangnya. Atau paling enggak, oke, dia ternyata nggak sedang mencari hal yang sama kayak kamu. So, let's get right into it. Kita bahas sekarang. Nah, pertama, dia nggak pernah mau keluar uang buat kamu. Nah, hold on sis. Ini bukan berarti pria harus jor-joran ya. Jangan langsung salah paham. Gue nggak bilang dia harus beliin kamu barang mahal, ngajak liburan, atau tiap ketemu harus makan di restoran fancy. Bukan itu. Yang gue omongin tuh simple. Kalau seorang pria memang serius sama seorang wanita, masa iya nggak pernah mau keluar apa-apa sama sekali? Nggak mungkin dong, cuman mau ngeluarin isi celananya doang, kan aneh. Karena dalam proses dating itu pasti ada effort. Mau ngajak ketemu, ya ada effort. Mau ngajak makan, ya dia usahain. Mau bikin kamu merasa dihargai, ya dia menunjukkan sesuatu. Nggak harus mahal. Bahkan ngopi biasa pun nggak masalah. Yang penting kelihatan, oke, pria ini memang mau investasi di hubungan ini. Dan gue justru lebih melihat willingness, kemauan dia, bukan isi dompetnya. Karena kondisi finansial tiap pria kan beda-beda ya. Ada yang udah mapan, ada yang biasa aja, ada juga yang memang lagi berjuang. Jadi jangan ukur keseriusan dari nominal. Tapi kalau kondisinya sederhana, dia masih berusaha bayarin date sesekali, masih punya inisiatif, masih mikir, gimana ya caranya gue bikin wanita ini nyaman. Nah, itu beda. Karena effortnya kelihatan. Yang bikin gue heran tuh, kalau dari awal semuanya selalu, kita Dutch aja ya, terus kamu yang bayar. Besok ketemu lagi, kamu lagi. Mau melakukan sesuatu, kamu lagi. Bahkan dia malah mulai minta uang ke kamu. Ini kita lagi PDKT atau kamu lagi cari sponsor. Dan yang kayak begini tuh nyata banget. Apalagi sekarang orang gampang banget masuk DM. Baru kenal, ngobrol beberapa hari, mulai bikin kamu merasa spesial. Terus tiba-tiba, bisa bantu gua nggak? Bisa kirimin uang nggak? Nah, please, jangan terlalu cepat merasa, oh, mungkin dia lagi butuh. Ya, mungkin memang lagi butuh. Tapi kalau kalian aja baru kenal, dia belum pernah menunjukkan investment apapun ke kamu. Tapi udah nyaman minta uang. That's a red flag. Itu tanda bahaya. Karena pria yang benar-benar serius biasanya sedang berusaha nunjukin bahwa dia bisa memberikan sesuatu dalam hubungan. Bukan malah dari awal sudah ngelihat kamu sebagai tempat untuk mengambil sesuatu. Dan gue tahu, ada wanita yang bilang, aku kan wanita modern mandiri, aku nggak masalah 50-50. Ya, nggak masalah. Silakan. Kalau memang itu kesepakatan kalian, fine. Tapi 50-50 itu beda dengan zero effort. Beda banget. Kamu nggak menuntut pria harus membayar semuanya. Bukan berarti kamu juga harus menerima pria yang nggak punya kemauan memberi apapun. Jadi jangan cuma lihat, dia bayar atau nggak. Lihat yang lebih dalam. Dia ada effort nggak? Dia punya kemauan nggak? Dia menunjukkan investment nggak? Karena kalau dari awal saja dia nggak mau memberikan apa-apa, bahkan malah minta dari kamu, ya, I think kamu perlu berhenti sebentar dan mikir. Ini pria benar-benar sedang membangun sesuatu sama gue, atau sebenarnya cuma sedang memanfaatkan gue, oke? Tanda kedua, dia nggak serius sama kamu. Dia jarang banget menghubungi kamu duluan. Nah, ini sebenarnya simple,
Tapi entah kenapa, kalau sudah suka sama seseorang, yang simple begini bisa jadi ribet banget. Karena kita mulai bikin alasan sendiri. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia memang nggak suka chat. Mungkin dia takut ganggu. Iya, mungkin. Mungkin juga. Tapi kalau hampir selalu kamu yang mulai, kamu yang nanya duluan, kamu yang cari duluan, kamu yang ngajak ngobrol duluan. Terus begitu kamu berhenti, dia ikut hilang. Nah, kok begitu? Masa hubungan cuma jalan kalau kamu yang dorong? Dan gua nggak bilang pria harus chat kamu 24 jam ya. Nggak, tolong jangan dibawa ke sana. Orang punya kerjaan, punya hidup, punya kesibukan. Tapi busy is not the same as unavailable. Sibuk itu beda dengan benar-benar nggak punya waktu sama sekali. Karena kalau memang dia mau menjaga koneksi sama kamu, biasanya ada aja celahnya, nggak harus panjang. Hari ini gimana? Udah makan? Tadi gue lihat sesuatu jadi ingat kamu. Sesimpel itu. Bukan soal berapa banyak chatnya, tapi ada nggak kemauan dari dia buat muncul? Ada nggak inisiatif? Karena pria yang serius biasanya nggak nyaman kalau hubungan ini cuma bergantung dari satu orang. Tapi, tunggu dulu. Jangan juga baru 3 hari dia nggak chat, langsung, oke, next 8. Jangan begitu. Karena ini juga bisa jadi masalah komunikasi. Bisa aja dia sebenarnya mundur karena merasa kamu nggak terlalu tertarik. Ini kejadian loh, kadang wanita berpikir, kan dia pria, harusnya dia yang ngejar. Oke, tapi kalau kamu sendiri nggak pernah kasih respons, nggak pernah mulai ngobrol, nggak pernah menunjukkan ketertarikan, dia juga bisa mikir, oh, kayaknya dia nggak interested, akhirnya dia berhenti. Kamu merasa dia nggak serius, dia merasa kamu nggak tertarik, dua-duanya diem, ya selesai. Makanya, menurut gue jangan keburu bikin cerita sendiri di kepala. Address it, dibicarakan. Karena kamu nggak akan pernah tahu kalau nggak ditanya. Bisa aja ternyata dia memang suka sama kamu. Cuman selama ini dia nggak yakin kamu ada di posisi yang sama. Dan kalau setelah dibicarakan dia mulai lebih terbuka, lebih sering mencari kamu, effortnya mulai kelihatan, ya bagus. Berarti ada sesuatu yang memang bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah kamu kasih ruang, sudah kamu komunikasikan, bahkan sudah kamu kasih kesempatan, dan tetap saja kamu yang harus mengejar setiap waktu. Nah, itu beda cerita. Karena kalau pria ini memang mau membangun sesuatu sama kamu, masa kamu harus terus-terusan mengingatkan keberadaan kamu? Nggak perlu. Kamu bukan customer service yang harus follow up terus. Kalau setelah semuanya dibicarakan dia tetap nggak punya inisiatif, tetap pasif, tetap bikin kamu bertanya-tanya, sebenarnya dia mau nggak sih? Ya, mungkin jawabannya memang sudah ada di situ. Dia mungkin suka sama kamu, tapi dia nggak serius. Dan kalau begitu, jangan dipaksa. Keep it moving, lanjut aja. Jangan habiskan energi buat orang yang bahkan nggak kelihatan berusaha mempertahankan koneksi sama kamu. Nah, tanda ketiga, dia nggak serius sama kamu. Dia nggak mau ngomongin sebenarnya dia mau apa sama kamu. Ini nih yang sering bikin wanita kejebak. Kamu tanya, kita ini sebenarnya apa? Dia jawab, ya udah, jalanin aja dulu. Kamu tanya lagi, kamu cari hubungan serius nggak? Jawabannya, nggak tahu, lihat aja nanti. Lihat nanti? Sampai kapan? Sebulan? 6 bulan? Sampai kamu keburu jemputnya ubanan? Nah, itu tuh masalahnya. Gue tuh selalu agak curiga sama pria yang hobinya bilang, let's just go with the flow. Jalanin aja dulu, nggak usah dipikirin. Iya sih, kenalan memang nggak harus langsung ngomong nikah. Santai aja. Tapi kalau setiap kali kamu mencoba ngomongin arah hubungan, dia selalu menghindar. Itu bukan lagi soal santai. Itu namanya nggak mau kasih kejelasan. Karena sebenarnya, dia tahu. Kalau dia jujur bilang, saya nggak cari hubungan serius, mungkin kamu bakal pergi. Dan dia nggak mau itu. Dia masih mau ngobrol sama kamu, masih mau ketemu, masih mau menikmati perhatian kamu, kedekatan kamu, semuanya. Tapi begitu kamu bilang, oke, sebenarnya kamu serius nggak? Tiba-tiba dia hilang arah. Lah kok cuman pertanyaan itu aja susah banget dijawab. Dan wanita sering banget terjebak di sini karena mulai mikir, nanti juga dia berubah. Mungkin dia cuma belum siap. Mungkin kalau dia makin kenal gua, dia bakal serius. Bisa aja. Tapi jangan hidup dari potensial, ya. Jangan jatuh cinta sama versi pria yang kamu harapkan akan muncul nanti. Lihat yang sekarang. Kalau sekarang dia sudah bilang nggak mau hubungan serius, ya dengarkan. Kalau sekarang dia selalu menghindar setiap kali kamu ngomongin arah hubungan, ya lihat itu sebagai informasi. Bukan tantangan yang harus kamu taklukkan. Kamu bukan datang ke sini buat fix a man, memperbaiki pria. Karena pria yang serius itu belum tentu langsung bisa kasih kamu semua jawabannya. Dia mungkin belum tahu hubungan ini bakal sejauh apa. Wajar, tapi dia biasanya nggak alergi sama pembicaraan seperti, gue sebenarnya lagi cari hubungan yang serius, atau gue pengen kenal kamu lebih jauh dan lihat apakah kita bisa bangun sesuatu.
Nah, itu sudah cukup. Ada arah, ada kejujuran, ada clarity, ada kejelasan. Sedangkan kalau kamu terus bertanya dan dia terus muter-muter, ya, kamu sebenarnya sudah dapat jawabannya. Memang, jangan naif juga. Ada pria yang jago ngomong, jago kasih janji, tapi ternyata tetap main-main. Jelas ada. Jadi bukan berarti sekali dia bilang, gue mau relationship, langsung percaya 100%. Lihat juga tindakannya. Tapi kalau dia bahkan nggak mau ngobrol soal niatnya, nggak mau menjelaskan kalian ini apa, dan setiap kali ditanya malah menghindar, nah, gue sih nggak akan terlalu lama berdiri di situ. Karena dia mungkin suka sama kamu, mungkin banget. Tapi being into you is not the same as being serious about you. Suka sama kamu itu satu hal. Mau benar-benar membangun hubungan sama kamu, itu hal yang lain. Dan kamu perlu tahu bedanya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke tanda nomor 4. Dia sering banget menghilang. Bukan sehari 2 hari karena lagi sibuk ya. Maksudnya tuh dia bisa hilang berminggu-minggu, nggak ada kabar, nggak ada penjelasan, terus tiba-tiba muncul lagi kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Hey, lagi apa? How's everything? Atau cuma, what you doing? Lagi ngapain? Lah, Mas, kamu kemana aja selama ini? Kok sekarang muncul lagi santai banget? Dan yang lebih lucu, dia nggak merasa perlu menjelaskan apapun. Seolah-olah kamu tinggal pencet tombol pause, terus sekarang tinggal play lagi. Yang nggak begitu juga. Tapi gue juga mau adil di sini. Karena manusia memang kadang begitu. Gue sendiri dulu pernah melakukan hal kayak gini juga. Bukan karena niat jahat, tapi karena kadang kita terlalu malas menghadapi awkward conversation, percakapan yang nggak nyaman. Jadi daripada balik dan bilang, kemarin gue kenapa ya, maaf gue menghilang. Orang lebih milih muncul lagi dan berharap semuanya langsung normal. Tapi tetap aja, itu bukan kebiasaan yang sehat. Apalagi kalau konteksnya kamu lagi membangun hubungan sama seseorang. Kamu nggak bisa tiba-tiba hilang, lalu balik kapanpun kamu mau, dan berharap wanita itu selalu siap menerima kamu lagi. Memang ada satu hal yang harus kita bedakan. Ada pria yang hidupnya memang super sibuk. Kerjaan lagi gila-gilaan, ada masalah keluarga, hidup lagi berantakan, atau memang dia lagi overwhelmed, kewalahan sama hidupnya sendiri. Dan ada orang yang kalau lagi seperti itu, dia bukan cuma menghilang dari wanita yang sedang dia dekati. Teman-temannya juga nggak dikabarin. Keluarganya mungkin nggak dihubungi. Semua orang kena. Jadi jangan langsung berpikir, oh, dia menghilang berarti dia nggak suka gua. Belum tentu. Jangan diambil terlalu personal. Bisa aja memang dia sedang tenggelam dalam urusannya sendiri. Tapi, kalau ini hubungan yang sedang dibangun, tetap nggak bisa dibiarin. Karena sibuk itu menjelaskan perilakunya, tapi bukan berarti otomatis membenarkan semuanya. Kalau sekali terjadi, ya sudah, ngomongin. Tanyakan baik-baik, kemarin kamu kenapa? Ada apa? Kalau ternyata memang ada alasan yang masuk akal, oke, kasih ruang. Orang bisa salah, orang bisa overwhelmed. Tapi kalau sudah dibicarakan, terus kejadian lagi, dan lagi, dan lagi, nah, itu bukan lagi kejadian. Itu pattern. Dan pattern tells you something. Pola itu menunjukkan sesuatu. Karena kalau kamu terus menerima dia hilang, muncul, tanpa pernah ada konsekuensi atau pembicaraan yang jelas, lama-lama dia belajar bahwa, oh, ternyata gua bisa melakukan ini, dan dia tetap nerima gua. Nah, jangan ajarkan orang bahwa memperlakukan kamu seperti itu nggak masalah. Kamu boleh memahami seseorang tanpa harus menerima semua perilakunya. Empathy is not permission. Kamu bisa ngerti dia sibuk, ngerti dia punya masalah, ngerti dia lagi overwhelmed. Tapi tetap bilang, oke, gue ngerti. Tapi kalau kita memang mau membangun sesuatu, pola menghilang seperti ini nggak bisa terus-terusan. Jadi kalau sekali, bisa jadi kesalahan. 2 kali, mulai perhatiin. Tapi kalau dia memang regularly disappears, berulang kali menghilang, lalu muncul lagi sesuka hati dan bertindak seolah nggak ada apa-apa, nah, gue sih nggak akan terus-terusan memaklumi. Karena pada titik itu masalahnya bukan lagi, kenapa dia menghilang? Tapi, kenapa gue terus menerima pola yang sama? Dan kalau setelah dibicarakan dia tetap mengulanginya, ya sudah. Itu tanda yang cukup jelas bahwa pria ini mungkin nggak punya keseriusan yang kamu butuhkan. Jangan kejar. Jangan sibuk mencari alasan buat dia. Lihat polanya, bukan cuma alasannya. Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Nah, tanda nomor 5. Dia nggak mau terbuka dan transparan sama kamu. Dan yang ini agak tricky ya. Jadi jangan baru ketemu pria yang pendiam, agak tertutup, terus langsung, oke, dia nggak serius. Bye. Nggak sesimpel itu. Karena ada pria yang memang butuh waktu buat terbuka. Ada yang nggak gampang cerita soal hidupnya, nggak gampang ngomongin perasaan, bahkan mungkin dari dulu memang terbiasa menyimpan semuanya sendiri.
Jadi menurut gue, closed off nggak otomatis berarti nggak serius. Tapi, ada satu hal yang harus kamu lihat. Dia mau berusaha nggak? Karena kalau seorang pria memang benar-benar suka sama kamu dan melihat kamu sebagai seseorang yang penting, biasanya dia akan jauh lebih willing, lebih mau buat membiarkan kamu masuk ke kehidupannya. Nggak harus langsung cerita semua trauma masa kecilnya di date kedua ya. Nggak. Bukan begitu juga, tapi minimal dia mulai terbuka. Mulai cerita tentang hidupnya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia hadapi. Ada prosesnya. Karena kalau kamu sudah dekat cukup lama tapi setiap kali kamu mencoba mengenal dia lebih dalam, temboknya selalu naik lagi. Nah, kita perlu ngobrolin itu. Dan ini bagian yang sering gue bilang. Talk about it first. Jangan langsung potong orang. Tanyakan. Kamu memang butuh waktu buat terbuka atau memang kamu nggak nyaman membangun kedekatan seperti ini? Nah, dari jawabannya kamu bisa lihat banyak hal. Kalau dia bilang, iya gue memang agak susah terbuka, tapi gue sadar itu masalah dan gue mau belajar. Oke, itu beda, karena berarti dia sadar. Dia tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan dia mau mengusahakannya. Tapi kalau jawabannya, ya memang gue begini. Kalau kamu nggak suka, ya terserah. Kamu harus terima gue apa adanya. Nah, itu bukan self-acceptance. Itu bisa jadi alasan buat nggak bertumbuh. Dan gue nggak peduli dia punya masa lalu seberat apa. Bisa jadi memang ada pengalaman buruk. Bisa jadi dia pernah disakiti. Bisa jadi dia memang punya banyak hal yang bikin dia susah percaya sama orang. Gue bisa memahami itu, gue bisa simpati, tapi understanding someone doesn't mean you have to accept everything they refuse to work on. Kamu boleh memahami kenapa dia seperti itu, tapi kalau dia sendiri nggak mau melakukan apa-apa untuk memperbaikinya, ya dia memang belum siap punya hubungan yang sehat. Sesederhana itu. Karena pada akhirnya, serius itu bukan cuma soal dia suka gue nggak, bukan cuma soal dia tertarik, dia perhatian, atau dia menganggap kamu wanita yang berharga. Itu semua bagus. Tapi relationship butuh lebih dari sekadar suka. Butuh kemampuan buat terbuka, komunikasi, vulnerability, berani membiarkan orang lain mengenal sisi diri kamu yang sebenarnya, dan kemauan buat membangun sesuatu bareng. Kalau dia bilang suka sama kamu tapi tetap menutup semua pintu, nggak mau ngobrol, nggak mau memperbaiki apapun, dan semuanya harus kamu yang memaklumi, ya mungkin dia memang suka, tapi dia belum siap memberikan hubungan yang kamu cari. Jadi jangan buru-buru menghakimi pria yang tertutup. Kasih ruang, ngobrol, lihat responsnya. Tapi kalau setelah dibicarakan dia tetap bilang, ya memang gue begini, terima atau enggak, ya sudah. Kamu nggak perlu jadi orang yang terus-terusan mencoba membongkar tembok yang bahkan pemiliknya sendiri nggak mau runtuhkan. You can care about him and still walk away. Kamu bisa tetap peduli, tetap mengerti, tapi memilih pergi karena kamu tahu hubungan seperti itu nggak sehat buat kamu. Dan kalau sampai di titik itu, ya jangan dipaksakan. Ada banyak pria baik di luar sana. Serius, banyak. Gue tahu kamu pasti mikir, masa? Emang ada ya, Kong? Ada dong gue contohnya, oke? So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.